Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Selamat malam, Sobat Listeners yang sehat, dikaruniai fisik yang sangat kuat, yang tentunya dalam malam hari ini masih terus mengikuti program-program yang ditayangkan di Smart FM Network. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam di program Sehat Selaras. Seperti biasa, edukasi seputar dunia kesehatan akan kami sampaikan kepada Anda bersama dengan Dr. Abidin. Selamat malam, Dok. Selamat malam Bung Daryl Adam dan selamat malam para pendengar setia Smart FM. Sehat Selaras. Alhamdulillah. Salam sehat. Gimana Dok, sehat ya Dok hari ini Dok? Alhamdulillah. Gimana aktivitas lancar untuk hari ini? Wah, lumayan. Aktivitas cukup banyak ini hari. Baik Dokter Abidin, terima kasih waktunya. Dok, hari ini kita bicara tentang cermati gaya hidup diabetes menggila. Nah, ini hampir mirip-mirip tipis sih sama tema kita kemarin ya, tentang naiknya HIV/AIDS. Nah, kalau bicara masalah diabetes, mungkin ini bukan lagi satu penyakit yang asing kita dengarkan, tetapi mungkin ada di antara kerabat kita, mungkin juga sanak saudara, rekan kerja, atau paling tidak lingkungan sekitar tempat kita tinggal juga mengalami diabetes ini sendiri. Nah, Dok, biar kita punya satu gambaran besar, Dok, tentang diabetes ini, apa dan bagaimana, Dok, sejatinya? Silakan, Dokter Abidin. Ya, jadi diabetes ini adalah suatu, kalau kita pahami secara teori begitu ya, Bung Daryl dan para pendengar yang setia, bahwa yang dimaksud dengan apa yang menjadi topik kita hari ini, bahwa diabetes yang sedang kita bicarakan ini adalah suatu kondisi ya, penyakit yang bersifat kronis dia, Bung Adam. Ya, kronis ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar gula dalam darah kita. Ya. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa gula itu dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi utama untuk sel tubuh kita, untuk beraktivitas. Jadi kita bisa beraktivitas kalau kita punya energi. Gula adalah sumber utama energi kita. Nah, di sini ada sebuah dilema yang mungkin boleh dikata kontradiksi, tapi bukan kontraproduktif ya. Hati-hati kita ya. Bahwa diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Sementara di sisi lain, tubuh dan darah juga butuh gula. Nah, di mana masalahnya dari situasi di sini adalah dikarenakan gula atau glukosa yang menjadi sumber gula untuk tubuh kita itu menumpuk di dalam darah sehingga tidak dapat dihandle dengan baik oleh sistem regulasi dalam tubuh kita. Ya, jadi kondisinya itu tidak dapat dikontrol sehingga terjadilah komplikasi yang berbahaya, membebani organ, dan akhirnya organ terganggu fungsinya. Pada ujungnya itu bisa menimbulkan satu kondisi yang mengancam jiwa, ya, bisa menyebabkan kematian. Itu keunikan dan bahayanya diabetes ini. Yang kedua, kalau boleh kita katakan diabetes sebagai sebuah penyakit, maka ini adalah penyakit yang paling unik, Bung Daryl. Kenapa? Inilah penyakit yang tidak bisa kita turunkan. Dia akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah terus. Ya, kenapa? Karena dia berhubungan dengan berbagai macam kebiasaan manusia yang berubah ketika mulai punya uang, kan begitu ya, mulai suka jajan gitu ya, kemudian ketagihan dan sebagainya, sehingga yang akhirnya terjadi sel tubuh kita itu tidak mampu lagi menghandle, terutama sel pankreas ya, untuk memproduk insulin yang tugasnya menetralisir gula tadi itu. Udah nggak sanggup, gula udah terlalu banyak dalam tubuh.
Terakhir pankreasnya nggak mampu, insulin tidak cukup, kadar gula naik terus. Jadi ini adalah penyakit spesifik pada kelompok orang. Pertama, perilaku buruk di dalam pola makan, ya. Dan kedua, makan yang terlalu banyak, ya, sehingga lupa kontrol terhadap jumlah makan dan tidak mendapatkan apa yang disebut sebagai gizi yang seimbang. Begitu, Bung Daril. Oke, berarti kalau mungkin masuk ke dalam poin pertama yang menjadikan ini sebagai penyebab, selain dari gaya hidup adalah pola makan dan juga sesuatu hal yang dikonsumsi secara berlebih ya, Dok ya? Betul sekali. Maksudnya begini, Dok, apakah mungkin ada faktor-faktor penyebab seseorang itu terkena penyakit kronis diabetes ini, Dok? Sebelum nanti kita masuk ke tipe-tipenya sendiri. Iya. Kalau penyebabnya banyak, Bung ya. Jadi kita tahu di dalam berbagai literatur itu telah disebutkan antara lain misalnya pola makan tadi ya sudah kita sebut. Kemudian juga kebiasaan yang kurang beraktivitas, ya kurang aktivitas. Jadi kurang olahraga, karena olahraga itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menekan jumlah kadar gula di dalam tubuh kita. Kenapa? Dengan beraktivitas, dengan berolahraga, maka kita otomatis kadar gula darah itu dipergunakan oleh aktivitas tadi. Setuju. Sehingga kadar gulanya menurun, kan begitu ya. Itu satu hal. Yang kedua, tentu apa yang masuk ke dalam mulut, ini kita kontrol. Itu sebagai salah satu penyebab. Jadi, kita harus menyadari siapa diri kita ini. Apakah saya punya bakat penyakit gula? Nah, ini pertanyaan penting, Bung Daril dan para pendengar ya. Apakah saya punya bakat memiliki penyakit gula? Maka mulai kita cek bahwa gula adalah salah satu penyakit yang dapat diturunkan secara genetik. Ya. Maka kita boleh bertanya ke atas, kepada ayah, kepada ibu, kepada kakek, kepada nenek, di atas kita. Adakah di atas kita yang punya masalah gula, dan kalau ada riwayat kematian, itu kematiannya karena apa? Nah, ini perlu kita tahu, Bung Daril. Menarik ini, yang namanya diabetes ini. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat kisah riwayat diabetes di atas kita, dan ternyata menunjukkan akibat buruk kepada mereka, maka kita harus putus rantai itu. Kita harus putus rantai itu supaya kita tidak kena diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua, coba cek pola makan kita. Yang kita makan sehari-hari ini apa? Apa yang kita makan? Fase kehidupan kita itu ada namanya fase kelahiran, fase pertumbuhan, fase kematangan, fase maintenance, sampai kemudian fase penurunan. Nah, di dalam semua fase ini, apa perubahan-perubahan pola yang perlu kita lakukan? Jadi tidak selamanya hidup itu serupa. Contoh yang serupa. Kalau kita misalnya ketika usia muda, ya, ketika kita kuliah, kita lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat karena kita membutuhkan bahan untuk pertumbuhan. Begitu, Bung Daril ya. Untuk pertumbuhan supaya kita bisa tumbuh, tubuh kita makin tinggi, ya, badan kita makin besar, ya. Tetapi ketika kita sudah sampai berumur 20, 25, masuk pada usia kerja, tunggu dulu. Anda tidak butuh pertumbuhan lagi. Anda butuh pertahanan. Anda butuh imunitas. Anda butuh konsentrasi. Anda butuh kecerdasan. Nah, ketika itu kita alami dalam pola kerja kita seperti Bung Daril, ini kan sangat sibuk aktivitas di sana ya. Kan Bung Daril tidak butuh pertumbuhan lagi, yang butuh itu pertahanan, ketahanan, dan konsentrasi. Itu beda pola makannya. Untuk pertumbuhan kita butuh karbohidrat, untuk ketahanan kita butuh protein, kecekatan, kecerdasan kita butuh protein. Nah, kalau kita teruskan karbohidrat ketika masa kanak-kanak, mahasiswa, kita teruskan sampai sekarang. Pertanyaannya, kita mau tumbuh kemana, Bung Daril? Ya kan? Kan tidak ke atas. Akhirnya kan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Jadi, mohon maklum bagi para pendengar ataupun rekan pendengar yang bentuk tubuhnya tidak lagi naik ke atas, tapi melar ke kiri, ke kanan. Tolong diingatkan, itu gejala awal
bisa jatuh ke diabetes. Begitu Bung Daril. Oke, tahan sebentar ya dok. Ini bukan berarti kita mendiskreditkan orang-orang yang masih menganut pola lama ya, yang penting makan banyak biar bisa sehat. Tidak juga gitu ya. Betul. Jangan khawatir, di balik ini nanti kita berikan edukasi secara holistik tentang bagaimana sih tadi Dokter Abidin mengatakan kita bisa mengenali diabetes. Nah kemudian juga bagaimana menguranginya kalau memungkinkan, mencegahnya seperti apa dan mengobatinya seperti apa. Nah dan proses untuk memaintain kadar gula darah normal itu seperti apa. Tapi nanti Anda bisa berkomentar. Dr. Abidin dengan senang hati akan sharing bersama dengan kita. Silakan di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Kami live audio visual. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami, mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Spencer, Anda masih bersama kami. Saya Daril Adam masih bersama dengan Dr. Abidin dan kita dalam program Sehat Selaras, cermati gaya hidup diabetes menggila. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Keywords kita adalah cermati gaya hidup. Jadi pertanyaan besarnya adalah gaya hidup seperti apa gitu yang harus kita cermati. Dok, untuk bisa lebih mendapatkan edukasi yang komprehensif, Dok. Kalau tadi kan ada kata-kata genetik, kemudian juga pola makan yang berlebih. Mungkin ini satu informasi penting yang harus disampaikan, Dok. Normalnya kadar gula dalam darah manusia itu apakah memang ditentukan oleh faktor usia juga atau ada hal lain, Dok? Dan berapa kira-kira kadar normalnya, Dok? Mikrofonnya, Dok? Iya, jadi kalau kadar normalnya itu yang selalu disebut-sebut oleh para ahli adalah kira-kira di angka 90 sampai 120 ya. Kadar gula di dalam darah kita disebut sebagai normal ya. Tetapi kalau sudah di atas 120 kita harus hati-hati nih Bung Daril ya.
Harus. Kenapa? Karena sesuai dengan yang disebut Bung Daril, bahwa dari segi usia, itu kemampuan pankreas untuk memproduk insulin yang tadi ditujukan untuk menetralisir gula, itu semakin lama akan semakin menurun kemampuannya. Jadi oleh karena itu, semakin bertambah umur, ya, maka kita harus memanage pola makan kita supaya makanan itu berkurang jumlah kemungkinan memproduk gula. Nah, makanan apa itu? Terutama bangsa Indonesia ini kan 95% lebih itu kan memakan nasi ya, nasi putih ya. Itu nasi putih itu adalah karbohidrat yang paling tinggi kadar gulanya, yang paling tinggi glukosanya. Oleh karena itu kita perlu memulai pola makan variatif, Bung Daril ya. Kita perlu memakan pola makan variatif. Ganti nasi ini apa? Nah, mungkin umbi-umbian. Selain itu apa? Nah, ini pola makan ini perlu kita atur. Satu ya. Yang kedua, apa variasinya supaya tidak menjadi nasi yang dominan. Dulu waktu kita kecil, nasi itu penuh di atas piring, sayurnya cuma nempel gitu ya, telur dadarnya sepotong kecil kan gitu ya, ikan teri sedikit kan gitu ya, tapi nasi itu habis begitu ya. Nah, sekarang polanya kita ubah. Sekarang yang terbanyak apa? Oh, mungkin sayur dan berbagai macam derivat sayur ya. Apakah jenisnya buah ya, sayur dan segala macam, dan kita kurangi penggunaan santan ya untuk untuk membuat gulai ya. Kita upayakan seringan mungkin apa yang kita makan. Jadi sumber karbohidratnya kita kurangi secara signifikan, kemudian kadar garamnya dikurangi, kemudian kadar lemaknya dikurangi, kan begitu ya. Dan kemudian penggunaan vetsin ya, penyedap dikurangi. Jadi kita semakin berumur, semakin ringan pola makan kita dan semakin jauh dari berbagai macam bahan-bahan pengawet maupun penambah rasa. Begitu Bung Daril. Dok, begini dok, ini menyikapi statement yang tadi sempat kita bahas singkat ya di awal ya, agar tidak menjadi sebuah dilema dan juga pro kontra juga. Kan konon kabarnya gula itu memang diperlukan untuk tubuh dalam beraktivitas yang dipercaya mampu diolah menjadi sebuah bentuk energi untuk beraktivitas dok. Tetapi saya jadi teringat dok, ketika masih rutin melakukan aktivitas gym di pusat kebugaran, trainer selalu mengatakan begini, kalau ingin mendapatkan muscle yang keluar, semaksimal mungkin itu saat bulan puasa itu 1 jam atau 2 jam sebelum berbuka puasa, itu latihan keras. Setelah itu cukupi kebutuhan dengan protein, baru diselingi dengan pemenuhan karbohidrat. Nah, saya tanyakan gitu loh, kenapa kok bisa begitu konsepnya? Ya karena dalam tubuh kita itu menyimpan cadangan gula. Kalau selama puasa itu kita turuti dengan santai, tidak melakukan aktivitas, ya otomatis kadar gulanya pun tidak akan berkurang. Apakah itu mitos atau fakta dok sebetulnya dok? Karena banyak orang yang berusaha untuk menggunakan itu sebagai sebuah bentuk padu padan energi di dalam aktivitas dok. Ya, jadi itu satu hal yang berbeda ya, bahwa puasa itu berapa jam pun apapun itu alasannya ya, itu akan berdampak terhadap penurunan kadar gula darah ya, dikarenakan tidak adanya protein, tidak adanya karbohidrat yang diolah dalam tubuh kita. Jadi semakin lama semakin menurun. Nah, pada saat seperti itu sebenarnya tubuh kita mengalami proses deregulasi, sehingga sumber-sumber gula yang lain, Bung Daril ya, yang tidak kita dapatkan dari yang kita makan hari ini, itu akan direproduksi dari simpanan-simpanan gula yang ada dalam tubuh. Jadi sebenarnya tubuh kita ini luar biasa ya, selain mengelola bahan yang masuk untuk kebutuhan tubuh, tapi ketika tubuh kita mengalami satu kondisi ketiadaan makanan yang disengaja seperti puasa atau tidak disengaja karena kita dalam
perjalanan jauh tidak mendapatkan makanan, atau karena sebab tertentu musim paceklik sehingga orang tidak punya makanan, maka tubuh kita itu masih bisa bertahan, Bung Daril ya. Masih bisa bertahan dikarenakan dalam tubuh kita itu masih ada simpanan-simpanan yang kita sebut tadi di awal sebagai aktivitas, sumber energi bagi tubuh kita. Apa itu? Namanya glikogen. Nah, glikogen itu tersimpan di otot-otot kita, ya, tersimpan dengan baik. Oleh karena itu, jika kita mengalami puasa yang lama atau musim paceklik yang panjang atau ketiadaan sumber pangan sehari-hari yang cukup, maka semakin lama semakin banyak glikogen yang digunakan, maka semakin mengecillah otot tubuh kita. Begitu Bung Daril ya, semakin mengecil. Nah, hubungannya dengan gym tadi itu ya, dengan gym tadi itu. Karena tujuannya adalah membentuk otot ya, membentuk otot. Tentu ini perlu dipadankan antara saat yang tepat mengembangkan otot dengan kondisi fisik seperti apa dengan saat yang kurang tepat. Jadi yang saat paling tepat itu adalah memang jangan pada saat kita baru makan begitu ya, atau baru beberapa jam yang lalu makan. Karena itu kita harus atur bahwa kita akan melakukan kegiatan gym itu misalnya 4 jam setelah kita makan. Jadi sudah mulai proses penghancuran makanan, proses resorpsi, proses netralisasi, proses penurunan gula, produk daripada insulin. Nah, itu sudah mulai bekerja. Nah, itu adalah saat paling tepat kita berolahraga. Gitu, Bung. Baik. Dok, sebetulnya kalau secara fisik apakah terlihat, Dok, seseorang itu mengidap diabetes atau tidak, Dok? Karena kalau harus berkonsultasi dengan dokter kan agak dak-dikduk juga ya, yang mungkin menjadi ketakutan dari masyarakat nih. Kelihatan ada nggak ciri-ciri fisik dari orang yang mungkin mengidap diabetes, Dok? Sangat mudah mengenalnya. Jadi kawan-kawan para pendengar sekalian ya, misalnya contoh orang yang sudah menunjukkan gejala diabetes ya, misalnya seperti berat badan kita mengalami penurunan drastis. Dulu kok kita lihat dia gemuk, loh tiba-tiba ketemu dia kurus. Tetapi ini terjadi pada umur antara 30 ke 50, 60 begitu ya, bukan di usia yang muda ya. Yang kedua, terjadinya rasa haus yang berlebihan, terasa tidak nyaman gitu. Hausnya itu kok luar biasa gitu. Nah, mungkin berhubungan dengan seringnya dia buang air kecil. Jadi ada perasaan ingin ke belakang, padahal dia belum minum ini. Tapi selalu ada keinginan untuk ke belakang. Kemudian datang satu kondisi mudah lelah, mudah letih ya. Kok saya masih jam 10 kok udah begini ya, kok udah lemes gitu ya. Padahal kita tadi sarapan jam 7, artinya masih 3 jam. Artinya proses resorpsi makanan itu justru baru dimulai, Bung Daril. Jadi ketika kita makan jam 7, itu jam 9 ke jam 10, itu makanan yang kita makan jam 7 itu baru masuk ke dalam darah. Jadi kalau di saat seperti itu kita kok jadi lemes, ada apa ya? Kan gitu jadinya. Nah, itu pertanyaan penting ya. Kemudian terjadi kegemukan ya secara berlebih. Ada apa ini gitu ya? Kok jadi makin gemuk ya? Kemudian kalau mengalami luka pada tubuh, terutama di kaki misalnya itu lama sembuhnya. Ya, lama sembuh. Kemudian kalau tidur sering kelamaan gitu ya. Kelamaan tidur. Dan yang terakhir itu yang paling juga nyata, kalau kita membaca teks, baca buku, aduh ini kok makin rabun gitu ya. Kok makin kabur. Nah, itulah tanda-tanda fisiknya Bung Daril. Jadi para pendengar sangat mudah dikenal ini gejala. Ingat ya, ini masih gejala ya, belum menjadi penyakit. Oleh karena itu sangat mudah kita ditegur oleh penyakit ini. Yang penting jangan diabaikan. Ini yang persoalan paling penting. Jangan diabaikan, jangan dilalaikan, jangan ditunda untuk memikirkannya dan mencari informasi mengapa saya seperti itu. Begitu Bung Daril.
pertanyaan berikutnya di sesi berikut adalah bagaimana meminimalkan atau mengurangi yang sudah ditegur oleh penyakit ini. Mungkinkah sembuh total atau ada alternatif lain? Kita bahas hal tersebut di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world, and all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin, cermati gaya hidup diabetes menggila. Dok, saya tidak ingin berlama-lama Dok, ada beberapa komentar yang sudah masuk, saya akan bacakan terlebih dahulu ya Dok ya. Ini Silakan. Bapak atau Ibu Haslinda Daulay. Jadi sebaiknya bagaimana Dok? Sejak usia berapa kita bisa mengedukasi anak-anak Pak Dokter agar mereka bisa hidup sehat? Sementara makanan siap saji tersedia di mana-mana. Silakan Dok. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh Bung Daril ya, kita perlu mengetahui bahwa diabetes ini ada dua macam ya. Ada yang disebut sebagai diabetes tipe 1 dan disebut juga yang lain diabetes tipe 2. Nah, ini ada perbedaan yang sangat berbeda ya, bahwa terjadinya penurunan kemampuan pankreas memproduksi yang kita sebut insulin tadi itu dikarenakan dua kemungkinan. Yang pertama, terjadinya proses kehancuran sel-sel pankreas yang dilakukan oleh tubuhnya sendiri. Ya, di mana sistem kekebalan tubuh kita itu, ya, sistem imunitas kita itu yang juga ada di dalam darah kita, itu menghancurkan dan menyerang sel-sel pankreas sehingga tidak mampu memproduk insulin, ya. Nah, ini yang kemudian juga dikenal sebagai diabetes autoimun. Jadi terjadi autoimun ya, terjadi penyerangan sistem imun
imunnya itu merusak sistem pankreas yang memproduk insulin tadi ya. Nah, ini belum diketahui sampai sekarang ada apa dan mengapa gitu ya. Tetapi yang paling dipahami oleh para ilmuwan ini disebabkan oleh faktor genetik, Bu, ya. Dari genetik, yaitu penderita yang juga ada faktor lingkungan ya. Jadi lebih utama diturunkan ya. Sehingga kita jadi heran, saya kenapa kena diabetes ya? Padahal pola hidup saya bagus, pola makan saya bagus, begitu kan? Tapi kenapa saya kena? Nah, ini kemungkinan adalah faktor genetik, dan dalam faktor genetik itu terjadi sebuah proses kerusakan ya, kerusakan sel pankreas dikarenakan sistem kekebalan tubuhnya menyerang sistem yang ada di dalam. Sedangkan diabetes tipe 2 itu lebih sering terjadi. Ini yang paling sering kita bicarakan ya. Ini dikarenakan sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Maksudnya bagaimana itu? Kok kurang sensitif ya? Sehingga apa yang terjadi? Terjadi resistensi sel tubuh kita terhadap insulin ya. Apa namanya itu? Terjadi pengurangan kemampuan. 90 sampai 95% katanya itu pasien-pasien diabetes di dunia ini adalah karena tipe yang satu ini ya. Jadi tipe ini namanya tipe 2 yang paling sering terjadi dikarenakan sel-sel tubuhnya yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Artinya apa? Insulin kan tadi tugasnya menetralisir gula. Tetapi jaringan tubuh kita itu tidak sensitif menggunakan insulin untuk netralisir gula yang ada dalam tubuh kita. Ini hal pertama yang perlu kita ketahui lebih dulu sebelum kita sampai kepada yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Haslinda soal usia ya. Nah, soal usia itu disebutkan bahwa tipe 1 itu sudah bisa terjadi pada usia lebih dini, Bung Daril. Pada usia 4 tahun, 7 tahun ya, 10 tahun, belasan tahun sudah kena ya. Walaupun itu boleh juga muncul pada usia berapapun. Tetapi pada tipe 2 yang paling sering, yang 95% pasien diabetes itu karena tipe 2, ini lebih mudah terjadi oleh karena misalnya berat badan berlebih, Bung Daril. Kemudian ada keluarga yang juga punya riwayat diabetes tipe 2, bukan tipe 1 ya, tapi tipe 2. Juga gemuk-gemuk, kan begitu ya, gulanya tinggi. Nah, baru yang lainnya apalagi? Yang perlu kita waspadai, katanya ya kalau tipe 1 itu sering pada kelompok masyarakat ras putih, berkulit putih. Sedangkan diabetes 2 yang paling banyak terjadi di dunia itu adalah kelompok ras berkulit berwarna, yaitu pada umumnya orang Asia. Nah, apalagi informasi yang perlu kita ketahui di balik semua ini? Nah, banyak hal yang harus kita waspadai, Bung Daril. Antara lain bahwa kita harus, Indonesia, negara kita ini harus berhati-hati. Karena di dalam ranking negara dengan diabetes terbanyak di dunia dari informasi WHO, itu Indonesia itu pada ranking ke-6, Bung Daril. 6 ya. Yang terbanyak itu Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Indonesia. Di bawah kita itu ada Rusia, Mesir, Jerman, Pakistan. Itu yang pertama. Yang kedua, angka kematian keempat tertinggi di Indonesia itu adalah kematian karena diabetes. Jadi pesan yang bisa kita berikan kepada para pendengar kita malam ini, Bung Daril, kalau disebut di dalam tema kita bahwa diabetes itu menggila, tolonglah kita ingat bahwa rasanya yang kita bicarakan hari ini itu seperti membicarakan diri sendiri. Begitu Bung Daril ya. Kita melihat sekitar kita betapa banyaknya orang kelebihan berat badan ya. Dari riset kesehatan dasar juga dikatakan jumlah orang yang yang obesitas, kelebihan berat badan di Indonesia itu hampir separuh dari penduduk Indonesia, Bung Daril. Ya. Di atas 100 juta sekarang jumlahnya. Wow. Tanggung-tanggung itu ya. Jadi kita berbakat ya. Sudah tidak punya apa-apa kok kena penyakit gula, kan begitu ya. Rasanya gimana? Berarti kan ini soal edukasi dan menahan diri. Begitu Bung Daril.
Tapi apakah diabetes ini bisa sembuh total, Dok? Ini jadi pertanyaan umum juga, Dok, karena mengingat banyak orang yang udah putus asa, udah pakai obat-obatan ini, suntik insulin, ada rebus daun insulin, tapi kok ya kadang naik, kadang turun. Nah, gimana pandangan dokter? Ya, jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi bahwa sebab daripada gula ini adalah karena produk insulin oleh pankreas itu mengalami gangguan. Satu. Yang kedua, setelah dia mengalami gangguan dan kerusakan, pada saat yang sama umur kita kan bertambah, Bung Daryl. Betul. Jadi kemampuan produksinya pun menurun. Artinya, ya upaya kita untuk memperbaiki dalam pola itu hanya dapat mengurangi resiko. Itu dulu satu ya. Yang kedua, kalau kita makan obat gula, itu hanya menetralisir gula supaya tidak terlalu banyak. Tetapi proses kerusakan jaringan itu belum tentu berhenti, Bung Daryl, kalau tidak merubah pola. Ya, jadi tidak cukup hanya memakan obat-obatan yang diresep, tetapi juga harus diingat rubah pola hidup kita dan pola makan kita. Oke, ini yang jadi insight-nya ya, rubah pola hidup kita dan pola makan kita. Baik, saya beralih ke WhatsApp, Dok. Ini sebentar ada Bapak Haryanto. Hari ini saya cukup diam untuk mendengarkannya dan coba untuk flashback terhadap apa yang saya lakukan paling tidak 5 tahun terakhir. Wah, bagus sekali nih Pak Haryanto. Saya memang lebih suka minum minuman yang walaupun tidak terlalu manis, tetapi paling tidak ada rasa manisnya. Nah, kemudian tidurnya pun larut malam. Sehingga pagi-pagi itu memang terasa amat sangat ngantuk, tetapi setelah mandi pun segar. Dan begitu kebiasaan pagi selalu saya membuat teh manis karena saya tidak sarapan, Dok. Dengan harapan ada konsumsi gula untuk cukup energi hingga makan siang tadi. Nah, bagaimana pandangan dokter tentang statement saya ini? Ya, mungkin teori yang dipakai Pak Haryanto mengandung sedikit kebenaran, ya. Tetapi tubuh kita itu tidak hanya, tubuh kita benar butuh energi. Tapi sumber energi itu tidak hanya gula, ya. Tapi kita juga butuh karbohidrat, kita juga butuh serat, kita juga butuh protein, kita juga butuh cairan, kita butuh mineral, ya, kita butuh lemak. Yang disebut sebagai gizi seimbang itulah dia. Jadi tidak bisa kalau kita katakan apa yang kita makan menghasilkan gula. Gula yang kita makan akan menghasilkan tenaga. Maka oleh karena itu, udah deh makan gula saja, walaupun sedikit. Tidak begitu. Tidak begitu anunya. Pola berpikir tidak begitu. Tetap pola makan kita adalah gizi yang seimbang. Karena setiap bagian tubuh kita itu membutuhkan semua kebutuhan elektrolit yang kita dapatkan dari makanan. Jadi memang harus kita cukupkan. Karena setiap fungsi ini berbeda sumbernya. Kita bergerak, kita butuh karbohidrat, dan kita butuh lemak. Untuk berpikir dan konsentrasi, kita butuh protein dan cairan. Nah, kan begitu ya. Jadi bukan hanya sedikit gula tadi, itu tidak cukup begitu ya. Dan itu hanya glukosa namanya. Sedangkan tubuh kita bukan hanya butuh glukosa, tapi juga butuh fruktosa, juga butuh glikogen, juga butuh vitamin, juga butuh mineral. Nah, kan begitu ya. Banyak sekali unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, baik. Dok, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di yang terakhir ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bersabar sejenak untuk Anda yang sudah kirimkan pertanyaan. Nanti kami bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras. Mind, Body, Soul, and Spiritual. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital.
Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan mat dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, cermati gaya hidup, diabetes menggila bersama dengan Dr. Abidin dan saya Daryl Adam. Sudah tinggal hitungan menit lagi, kita akan coba maksimalkan mungkin beberapa pertanyaan yang sempat terkirim ini. Saya coba rangkumkan ya, Dr. Abidin ya. Yep. Tadi ada yang juga menanyakan apakah diabetes bisa disembuhkan. Kemudian juga ini dari 0823-2222-41 sekian-sekian menanyakan, jadi pola hidup seperti apa dok? Dan kecukupan gizi seperti apa? Serta pola istirahat seperti apa? Yang bisa paling tidak mengurangi kadar gula dalam darah yang berlebih. Dan juga, apakah ini hanya identik dengan orang yang berusia lanjut dok? Dan bagaimana memaintain pola makannya? Atau saya coba gabungkan 3 pertanyaan dok untuk kita bahas di sesi terakhir ini. Ya, baik. Terima kasih para penanya setia Smart FM ya. Ya. Jadi untuk mencegah ya dan memperbaiki pola hidup kita, yang pertama tentu kita sebaiknya kita sudah berkomunikasi dengan dokter kita di puskesmas. Begitu Bung Daryl ya. Ya. Kalau puskesmas merujuk kepada dokter spesialis penyakit dalam, khususnya yang terkait dengan dokter ahli ya, berkenaan dengan penyakit diabetes ya, kita minta sebanyak mungkin keterangan yang baik untuk kita ya, yang baik untuk kita. Kita juga perlu memastikan apakah saya ini termasuk diabetes tipe yang mana ya. Nah, supaya kita jangan sampai frustrasi. Karena kalau untuk diabetes tipe 1 itu sampai sekarang belum ada ditemukan cara mencegahnya. Cara mencegahnya ya. Ya, sistem yang kita sebut tadi itu kekebalan tubuh kita itu menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduk insulin itu sampai sekarang belum ditemukan ya oleh para ahli kita secara spesifik. Yang bisa dilakukan itu adalah mencegah tingkat kerusakan menjadi semakin buruk. Yang kedua, mengambil alih tugas pankreas dengan cara tertentu secara medis, baik melalui operasi maupun melakukan dengan obat-obatan tertentu. Jadi ini agak lebih rumit ya, sehingga dia akan mengalami ketergantungan obat ya, bukan ketergantungan sih ya. Artinya apa? Dia harus tetap makan obat ya sepanjang hidupnya. Karena itulah caranya dia menetralisir kadar gula di dalam darah. Bahkan mungkin dia akan mengalami satu instruksi yang ekstrim dari dokternya agar tidak memakan sumber-sumber karbohidrat dalam jumlah yang ditetapkan sekian. Nah, begitu ya. Jadi puasanya itu ketat banget itu. Jadi kalau ketemu orang seperti ini kita akan melihat dia betapa sangat disiplinnya dia menjaga pola makannya. Nah, sekarang
Kalau kita misalnya diabetes tipe 2 ya, ini kita sedikit lebih mudah mencegahnya Bung Daril ya. Kalaupun nanti kita harus mendapat resep obat, itu hanya untuk waktu awal sampai kondisi gula darah kita netral, dapat dikendalikan, kita bisa berpindah kepada mengubah pola hidup ya, gaya hidup. Nah, kita mulai melakukan apa? Mengatur frekuensi pola makan. Nah, misalnya Bung Daril, mungkin Bung Daril sekarang tidak 3 kali lagi makan sehari, mungkin hanya 2 kali. Atau yang makan beneran itu cuma sekali, yang lain hanya tinggal makan kecil, kan gitu ya. Pagi cuma sarapan sedikit, malam tinggal makan sedikit makanan kecil, mungkin bentuknya buah-buahan, begitu ya. Atau 1 potong roti saja, misalnya ya. Jadi kita rubah frekuensi dan menu makanan kita menjadi lebih sehat, ya. Yang bukan banyaknya yang kita cari, tetapi cukup dan aman. Ya. Yang kedua, kita jaga berat badan ideal kita, Bung Daril ya. Berapa tinggi badan kita? Kurangi 110, sisanya plus minus 10% tambahkan, maka itulah average, batas terendah dan tertinggi berat badan yang boleh cocok untuk kita. Begitu Bung Daril. Jadi mudah ya. Tinggi badan dikurangi 110, kita dapat X. X-nya itu dikali lagi dengan 10%, maka dapat kita 0,1X. Maka berat badan yang baik buat kita itu adalah X plus, ya 0,X sampai dengan X minus 0,X tadi itu. Jadi itulah average-nya, begitu ya. Kemudian rajin berolahraga. Nah, olahraga ini tidak susah-susah, cukup 30 menit setiap harinya, Bung Daril. 30 menit aja. Tapi usahakan kita melakukan dengan baik, berjalan dengan kontinu dan konsisten. Selebihnya apa? Rajin cek gula darah ya. Setidaknya dalam berbagai literatur dikatakan sekali setahun begitu, Bung Daril. Ya, itulah dia nasihat kita. Pola istirahat bagaimana, Dok? Istirahat kita teratur saja. Istirahat kita itu, misalnya kalau maksud istirahat kita itu adalah tidur, tetap gunakan konsep tidur 7-9 jam. 7-9 jam. Kalau masih usia Bung Daril, sebaiknya 7 jam. Usia seperti saya sudah di atas 69 jam. 2 jamnya itu di mana? Saya akan cari mungkin di siang hari ya. Setelah jam 2 ya. Tadi jam 12-an makan siang, kemudian setelah 1 jam lebih kita sudah boleh istirahat untuk tidur 1-2 jam, begitu. Oke, jadi sekarang saya masih usia pertumbuhan ya, Dok ya? Masih. Kalau dilihat di layar masih muda banget. Oh iya. Banget tuh, masih tumbuh. Iya, ini layarnya banyak bohong nih, berarti ini kameranya kamera bagus. Baik, saya coba. Oh, ini ada satu lagi nih, Dok. Sebentar ya, Dok ya. Dari Ibu Manopo. Ini bahasannya kompleks, berat, tapi dibuat santai. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu Manopo. Akan tidak deg-degser katanya. Tapi bagaimana, Dok, untuk paling tidak mempertahankan semua yang sudah dokter sampaikan tadi? Kadang-kadang kan kita punya hilaf dan juga alpanya juga. Apalagi kalau memang dalam keadaan harus datang ke sebuah undangan pernikahan. Nah, itu. Lapar banget mata untuk menyambut. Apalagi kalau yang di belakang kita mengatakan, ayo sambil perbaikan gizi, begitu biasanya. Gimana Ibu Manopo, sabar ya, nanti dokter langsung jawab. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Manopo. Jadi memang itulah kita ya. Memang harus menahan diri. Di pesta itu pengundang itu memang ingin memberikan yang terbaik, terbanyak, ternikmat, sampai memberi kesan sepanjang hayat. Kira-kira begitu ya. Jadi nanti dia akan cerita kepada, aduh di pesta si Anu itu enak banget makanannya, yang di mana, yang di sudut sana, sampai sudutnya hafal dia yang mana itu gitu ya. Dan begitulah ya suasana di sana. Tetapi sebenarnya disitulah ujian yang terberat itu gitu ya. Mana yang kita sebut sebagai disiplin, mana yang kita maksud dengan konsisten, mana yang kita maksud dengan kontrol tadi itu ujiannya di situ, Bung Daril, di tempat pesta tadi, bukan di rumah. Bukan di rumah ya, justru di pesta. Nah, oleh karena itu saya
selalu mengajak istri saya, ya kalau ada pesta, saya tarik dia itu, yuk ke sana. Nah, saya giring dulu Bung Daril ke tempat salad ya, ke tempat buah-buahan gitu ya. Salad itu kan isinya kan sayur-sayuran gitu ya. Apalagi kalau disiram pakai zaitun ya. Wah, itu kan luar biasa untuk menyehatkan kita ya. Di sana juga ada kacang-kacangan. Nah, itu udah cukup. Nah, begitu selesai makan itu, asik ngobrol, tambah buah, segala macam. Nah, kita ajak teman-teman kita ajak istri kita. Yuk, kita lihat di sana itu makanan menu utamanya, kan gitu ya. Udah nyerah tuh teman-teman. Alah, udahlah sini aja katanya gitu. Nah, itu salah satu kiat ya. Jangan masuk kita ke tempat makanan utama yang di sana ada berbagai macam makanan yang super enak. Di situ kita akan terpancing mencoba semua gitu. Sementara perlu diingat, sedikit saja kita makan itu akan menjadi masalah. Sedikit saja masalah. Karena di situ penuh dengan cita rasa. Hati-hati. Kalau sudah enak, pasti lemaknya banyak, garamnya banyak, gulanya banyak. Santannya apalagi ya? Santannya apalagi. Nah, itulah dia, Bung Daril sudah tahu. Dok, kita tinggal 1 menit. Kita ambil konklusinya, Dok. Silakan. Ya, baik. Terima kasih para pendengar. Alhamdulillah ya. Jadi poinnya, jadilah dokter bagi diri kita masing-masing. Kalau Smart FM mengatakan kitalah sutradara hidup kita. Nah, jadilah dokter, jadilah sutradara, jadilah pemegang skenario hidup kita. Mudah-mudahan kita sehat sepanjang hayat. Begitu Bung Daril. Baik, Dr. Abidin, terima kasih edukasinya. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sangat bermanfaat dan kita doakan bersama-sama ya untuk smart listeners atau saudara-saudara yang mungkin terkena penyakit kronis diabetes, lekas sembuh, lekas pulih kembali. Amin. Menjaga konsistensi, komitmennya untuk punya. Betul. Dok, kita ketemu lagi. Penyakit ini bisa dicegah. Ya, itu dia. Kita ketemu lagi pekan depan ya, Dok ya. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga. Sampai ketemu. Saya Daril Adam pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.